Indonesia adalah negara yang sebentar lagi akan mempersiapkan perhelatan akbar. Hari di mana paling menentukan masa depan bangsa untuk 5 tahun ke depan. Dari 2024 sampai dengan 2029. Walau sempat menimbulkan kekhawatiran sebagai pihak yang meragukan pemilu akan dilaksanakan sesuai rencana berkenaan penundaan pemilu dan munculnya wacana untuk memperpanjang periode menjadi 8 tahun dan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Padahal ketika wacana ini baru dimunculkan ke permukaan di tahun 2019, Presiden telah secara tegas menolak semua wacana yang ada. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa sikap yang mereka lakukan hanyalah bentuk dari upaya untuk memastikan apakah benar Jokowi tidak akan menggunakan kesempatan itu untuk mempertahankan kekuasaannya. Karena jika hal itu terrealisasi, bisa dipastikan hal ini akan menjadi mimpi buruk terkhusus bagi kelompok yang jagoannya harus berhadapan dengan seorang Jokowi. Untuk sementara waktu, mereka merasa tenang karena terhindar dari lawan yang berat untuk dihadapi. Mengingat saat ini pemerintahan Jokowi sedang dalam kondisi on fire karena keberaniannya dalam menentang penjajahan gaya baru yang dilakukan Uni Eropa. Namun begitu, mereka tetap melakukan pemantauan full 24 jam terhadap kandidat bakal calon yang akan mereka hadapi. Begitu juga terhadap bakal calon yang dianggap cukup merepotkan mereka kelak, yang tidak lain adalah figur yang selama ini selalu merajai hasil survei yang ada. Bukan tidak mungkin bakal calon yang akan menjadi sasaran para buzzer RP adalah sosok yang telah dikenal secara luas sebagai orang yang dianggap mayoritas publik paling cocok untuk menggantikan Jokowi. Siapa lagi kalau bukan Ganjar Pranowo yang saat ini sedang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Berdasarkan jejak berita, pernah ada sekelompok orang yang mengatasnamakan sebagai relawan, koalisi, aktivis, dan milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo atau Kami Ganjar yang ingin melakukan disharmoni atau mengadu domba dengan cara mendorong Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan dan melaporkan Puan kepada KPK. Beruntung gelagat ini dapat tercium sehingga tidak menjadi persoalan yang serius. Yang pada akhirnya Ganjar angkat bicara bahwa kelompok itu adalah penumpang gelap yang sama sekali bukan bagian dari organ relawan Ganjar. Dan belum lama ini tersiar kabar di mana Ganjar telah dituduh melakukan penyelewengan atas dana yang dikelola Basnas. Tidak tanggung-tanggung. Salah satu yang melontarkan tuduhan itu adalah Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang pernah diskakmat Jokowi menyangkut penguasaan lahan. Yang pertama yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah. Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul.
tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab. Harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta yang ingin kita bagi. Dengan yakinnya, Anwar Abbas mengatakan, maka tidak mungkin, tidak mustahil telah terjadi penyalahgunaan terhadap dana Basnas yang ada. Bahkan tidak mustahil, dana Basnas tersebut juga telah dikerebutin oleh orang-orang tertentu yang punya kekuasaan yang memang secara hukum dan syariat agama tidak boleh dilakukan. Ujarnya, sebuah tuduhan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh petinggi sebuah LSM yang bercorak keagamaan itu. Karena tidak berdasarkan informasi yang valid. Menurut saya, ada baiknya Anwar Abbas introspeksi tentang bagaimana dia dan lembaganya menolak untuk diaudit, yang hingga saat ini MUI belum menerbitkan dan melaporkan keuangan yang diterimanya dari hasil sertifikasi halal yang konon berjumlah sangat fantastis. Bukan rahasia jika hubungan MUI dengan pemerintah tidak berjalan harmonis. Mungkin hal ini dikarenakan latar belakang sejarah yang dimiliki MUI sebagai lembaga yang digagas rezim otoritarian Soeharto penyebabnya. Dan menyangkut penyelewengan dana Basnas, apakah benar Ganjar melakukan praktik yang tidak populis? Dalam kesempatan ini, saya berusaha menjelaskan seobjektif mungkin agar dapat meredam informasi yang berkembang secara liar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pertama, menurut Ketua Basnas Jawa Tengah, Kiai Haji Ahmad Daroji sendiri mengatakan, Basnas sudah lama bekerja sama dengan Pemprov Jateng, tepatnya sejak tahun 2013. Adapun program kegiatannya adalah menangani pengentasan kemiskinan, dan sumber dananya bukan hanya dari Basnas kabupaten atau kota saja, melainkan dari berbagai sumber, yaitu dari APBD Pemprov Jateng, APBN pemerintah pusat, APBD pemerintah kabupaten kota, dan sumbangan CSR sebagai perusahaan yang kesemuanya disebut sebagai dana gotong royong. Kedua, Ganjar adalah gubernur yang berhasil mengoptimalkan jumlah zakat ASN, di mana pada awal menjadi gubernur dana yang terkumpul hanya sebesar 110 juta. Dan pada tahun 2015, pendapatan Basnas meningkat menjadi 1,9 miliar. Dan hingga pekan kedua Oktober 2022, zakat yang terkumpul dari aparatur sipil negara mencapai 57 miliar. Sehingga Ganjar menerima penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Republik Indonesia sebagai gubernur pendukung gerakan Zakat Indonesia. Ketiga, dana yang berhasil dikumpulkan itu digunakan untuk program kegiatan pengentasan kemiskinan yang salah satunya adalah pemugaran rumah tidak layak huni atau RTLH yang jumlahnya sudah mencapai 1.682.732 unit
Setelah digenjot dengan dana gotong royong, terjadi penyusutan jumlah hingga 640.838 unit. Dan saat ini menjadi 1.041.895 unit pada akhir Desember 2022. Keempat, sengkarut penggunaan dana Basnas muncul ketika Ganjar yang juga kader PDI Perjuangan berencana memperingati HUT partainya yang ke-50 dengan merencanakan akan memugar 50 rumah kader yang kondisinya kurang layak. Dan dalam rencana itu, rumah Pak Sumarwan menjadi yang pertama dipugar, yang tak lain adalah Ketua Ranting PDI Perjuangan Desa Kapencar, Kecamatan Kartak, Kabupaten Wonosobo. Hal inilah yang menimbulkan polemik, di mana Ganjar dituduh menggunakan dana Basnas yang seolah-olah untuk kepentingan diri dan partainya. Padahal Pemprov dan Basnas sudah sejak lama bekerja sama dalam kegiatan program pemugaran RTLH yang tidak melihat latar belakang kelompok atau afiliasi politik warga. Hanya saja hal ini direncanakan memang berkenaan dengan jelang peringatan hari ulang tahun partainya. Tambahan lagi, Basnas belum menyerahkan bantuan yang dijanjikan sama sekali. Yang akhirnya Ganjar membatalkan bantuan yang akan diberikan, dengan kata lain menolak bantuan yang baru akan diberikan oleh Basnas. Pertanyaannya sekarang, apakah tuduhan yang mereka katakan memiliki dasar yang kuat? Saya serahkan penilaian ini kepada pemirsa. Merdeka!